Halo Cancer, selamat datang di bacaan Timeless. Silakan kalian lihat di description box atau jangan skip openingnya ya, supaya tidak perlu diulang-ulang penjelasannya ya. Sekali lagi, ini tidak akan cocok buat semua kamu ya. Energi utama kamu adalah The Hermit. Kita lihat untuk karir dan keuangan. Ada Princess of Autumn dan Queen of Summer. Wait, okay. Untuk asmara, ada Seven of Winter, Queen of Winter. Kamu punya winter semua. Winter itu sword ya, elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Mari kita lihat. Energi utama kamu adalah The Hermit ya. Atau kamu sedang dealing dengan seorang Virgo mungkin. Tapi kalau The Hermit artinya kamu lebih banyak kontemplasi, retreat dalam arti kamu lebih banyak merenung, mereview mungkin apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, mungkin melakukan meditasi, meninjau kembali. Intinya kamu dalam kondisi dimana kamu banyak berpikir, merasa, dan menajamkan intuisi kamu ya. Dan sepertinya memang beberapa di antara kamu memang telah menapaki jalur spiritual, dalam arti kalian telah terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi ya, dengan spirit guide mungkin, dengan para malaikat, atau ya lebih terhubung dengan Tuhan sebenarnya, lebih terhubung dengan Tuhan. Dan itu sudah bukan melulu masalah agama ya. Intinya mungkin juga saat ini kalian mungkin dalam mode lebih banyak merenung dan berkontemplasi dan berdoa mungkin ya. Mari kita lihat ini kartu untuk karir dan keuangan. Ada Princess of Autumn. Princess of Autumn ini adalah Princess Page of Pentacles ya, Page of Pentacles, yang seorang yang ceria, dapat diandalkan, cerdas ya, suka bersenang-senang. Okay. Mungkin kamu dealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn ya, atau itu ada di birth chartnya kamu. Nah ini dia, kartu ini berkaitan dengan adanya beberapa kesempatan yang kamu mungkin dapat di bidang pendidikan ya, karena ini kartu page, artinya kartu untuk orang yang masih muda gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu adalah ini tentang sekolah, tentang beasiswa. Beberapa di antara kamu yang udah kerja, ini kamu mungkin dapat promosi ya, di kenaikan jabatan, kenaikan gaji mungkin juga ya. Intinya ada kesempatan bagus terbuka di sini, baik untuk belajar maupun untuk karir, jenjang karir yang lebih tinggi gitu ya. Seize the chance to learn something exciting or start a more rewarding and uplifting career. Nah ini saatnya kamu itu lebih mengembangkan karir kamu, lebih banyak belajar ya, karena dia kan si kucing lucu ini ya, tabby cat ini, dia lagi banyak buku-buku di sini, jadi menyiratkan dia lagi belajar gitu ya. Itu kenapa tadi dikatakan mungkin kalian ada yang lagi belajar atau lagi dapat beasiswa seperti itu ya. Intinya kalau kalian sudah tidak di jenjang sekolah pun, belajar tiada henti gitu. Misalnya kalau dalam karir yang kamu belajar memanage keuangan, belajar manajemen ya, manajemen dalam perusahaan, atau di sini dikatakan bahwa ini saatnya kamu itu menggunakan kesempatan ini, mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan karir ya, dan belajar untuk lebih skillful, lebih banyak talenta, untuk mengembangkan talenta kamu, lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat yang akan bisa
menunjang karir kamu gitu ya. Jadi ini saatnya untuk banyak-banyak belajar, bisa dari buku, bisa dari YouTube ya. Sekarang sumber belajar banyak ya teman-teman, bagiannya kita di zaman Aquarius ini ya, di zaman internet ya. Oke, berikutnya ada Queen of Summer. Ini Summer. Oke, Summer adalah Cups. Ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces ya. Mungkin ya ini kamu Cancer ya, energi Cancer juga ada di sini. Compassionate, loving, giving, psychic, welas asih, mencintai, memberi. Oke. So ini saatnya kamu itu lebih memang lebih intuisi nih. Dia lebih intuitif karena kamu dalam mode The Hermit ini ya. Tapi juga di sini dikatakan bahwa kamu mungkin ada orang yang datang yang akan orang itu lebih lebih mengembangkan kamu secara emosi ya. Orang itu mungkin memberikan tantangan pada kamu untuk mengembangkan emosi kamu. Bisa aja ini teman di kerjaan atau di kampus yang bahkan lebih banyak memberikan tantangan si Queen of Summer ini ya. Jadi kamu ini tentang mencintai diri dan memperhatikan kebutuhan diri ya, tanpa kamu mengabaikan juga kebutuhan orang lain, tapi artinya kamu mesti seimbang dengan memperhatikan kebutuhan orang lain dengan kebutuhan diri kamu sendiri gitu ya. Karena memang di sini kamu kondisi dalam masih lebih banyak untuk memberi perhatian pada diri sendiri ya. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya, karena itu untuk perkembangan kamu. Jadi kamu lebih banyak mengembangkan diri ya, dengan kontemplasi, meditasi, mungkin dengan belajar ya, belajar. Dan memang intuisi kamu di sini benar-benar kayak di blow up gitu, di booster, ditingkatkan banget. Jadi saat-saat ini mungkin kamu akan fokus lebih kepada diri kamu ya. Tetapi bukan berarti kamu mengabaikan atau harus mengabaikan kepentingan dan kebutuhan orang lain, enggak. Tetapi saat ini beri waktu untuk diri sendiri ya. Kalau biasanya kamu sibuk menyenangkan orang lain, mungkin ya ini saatnya untuk fokusnya diri kamu, pengembangan diri ya. Oke, ini adalah untuk asmara. Mungkin kamu akan di-link dengan Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Seven of Swords ya. Seven of Swords artinya kamu kamu aware, atau kamu istilahnya aware tuh sadar dan bersiap. Gimana ya? Kamu sadar dan kamu siap dengan semua hal-hal yang mungkin menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan atau menjadi ancaman ya. Dan ini memang sebenarnya adalah kartu dimana mungkin kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sangat menantang. Tadi aku bilang ada orang yang akan sangat menantang, membuat emosi kamu naik turun mungkin ya. Ada orang yang membuat kamu itu kehilangan ya, kehilangan harta benda, mungkin kehilangan sesuatu. Intinya orang itu mungkin mengambil sesuatu dari kamu, atau dia merugikan kamu gitu ya. Itu bisa aja. Atau kalau arti secara gamblangnya, mungkin beberapa di antara kalian dalam hubungan asmara ketemu dengan orang yang gak benar dan kamu dikhianati atau ada pengkhianatan dalam hubungan itu ya. Jadi di sini dikatakan kamu mesti hati-hati sama adanya orang-orang ya yang mungkin memang niatnya nggak baik, dan kamu juga mesti selalu aware, mesti menyadari bahwa semua tindakan kamu itu bakalan ada efeknya buat kamu ya. Jadi kalau aku ngelihat lebih pada
Kadang-kadang kalau kita itu ada orang yang yang mengkhianati kita, atau orang yang menipu kita, atau orang yang menyakiti kita akan cenderungnya menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan orang lain gitu kecenderungannya gitu ya. Tetapi kalau kamu sampai dirugikan ya, atau kamu kehilangan, karena ini juga tentang memprotek apapun yang menjadi milikmu saat ini, apapun yang berharga di kamu ya, mesti kamu protek. Tapi kalau kamu sampai ketemu seseorang yang bisa mengambilnya ya, istilahnya kamu udah jaga diri tapi tetap aja orang itu mengkhianati gitu ya, gamblangnya seperti itu ya, itu berarti ada pelajaran di balik semua itu ya, ada pelajarannya itu. Jadi kartu ini juga aku merasakan meminta kamu untuk lebih kontemplasi, tidak menyalahkan orang lain yang mungkin akan menyakiti kamu atau merugikan kamu ya. Kalau dalam asmara mungkin ada beberapa di antara kalian dan dikhianati atau energinya bisa bolak-balik ya. Tidak menyalahkan orang lain ya, tapi lebih kepada melihat di dalam diri apa yang mesti diperbaiki dan kenapa masih bisa disakiti gitu ya. Kenapa kita itu masih bisa disakiti? Berarti kita secara hukum semesta ya, secara hukum semesta kamu masih menyimpan benih menyakiti orang lain juga. Itu kenapa kamu disakiti ya. Kalau milik kamu sampai diambil misalnya, kalau dalam asmara gamblangnya mungkin belak-belakannya mungkin kamu punya pacar dan pacar kamu itu direbut oleh orang lain. Kamu punya pasangan dan pasangan kamu mungkin ditelikung, direbut sama orang lain. Nah, kenapa kamu bisa mengalami itu? Atau malah pacar kamu sendiri atau pasangan kamu sendiri yang meninggalkan kamu dengan kehendaknya sendiri untuk berselingkuh. Nah, kenapa kamu masih bisa merasakan itu, masih bisa dapat peristiwa itu? Sebenarnya semua itu adalah kita yang menanam ya. Kalau tidak di kehidupan sekarang ya di kehidupan yang lampau ya. Itu adalah hukum semesta dan reinkarnasi itu ada, tidak peduli kamu percaya atau tidak ya kan. Tuhan itu ada, tidak peduli orang percaya Tuhan atau enggak, tapi Tuhan itu ada, seperti itu ya. So ini pelajarannya ya. Kalau nggak mau milik kamu diambil, jangan mengambil milik orang lain ya. Kalau tetap aja ada orang yang bisa mengambil milik kamu, berarti kamu masih punya benih itu. Kalau ada orang yang masih bisa menyelingkuhi kamu, berarti kamu punya benih itu di kehidupan lalu atau di masa lalu dalam rentang kehidupan sekarang ya. So nggak perlu menyalahkan orang lain ya. Ini saatnya kita untuk pengembangan diri. Nih, pengembangan diri kamu. Itu kenapa kamu diminta untuk masuk ke mode hermit, masuk ke mode kontemplasi, masuk ke mode dimana kamu terhubung dengan diri kamu untuk bisa mendapatkan jawaban mungkin dari semua peristiwa-peristiwa ini. Oke. Queen of Winter. Queen of Winter, experience seseorang yang ini Libra ya. Libra. Queen of Summer apa ya? Nanti aku lihat. Gak apa guys. Seseorang yang berpengalaman ya, seseorang yang cerdas dan menyenangkan ya. Self-sufficient, artinya dia merasa puas dan cukup dengan dirinya sendiri ya. Ini Leopard nih. Semua pengalaman kehidupan kamu itu menyiapkan kamu untuk moment of truth. Saat kebenaran ini saatnya kamu beberes. Oke. Di sini dikatakan declutter your home. Beres-beres rumah. Bersihkan situasi yang tidak bermanfaat lagi. Ya, betul. Ini kenapa kamu diminta untuk the hermit. Bersih rumah ini apa? Rumah ini adalah diri kamu
ya, bebersih diri, ya, bebersih hati, bebersih semua perasaan kita yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif itu mesti dibersihkan. Nah, masuk ke mode ini untuk membersihkannya. Dengan membersihkan semua hambatan, dengan membersihkan semua kotoran itu, ya, maka yang namanya kamu tidak akan layak untuk disakiti, gitu ya. Kalau kamu udah bebersih, kamu udah membereskan diri kamu sudah tidak menyakiti orang lain, ya kamu gak akan disakiti, karena kamu gak punya benihnya, gak akan tumbuh. Ya, kalau gak ada benih yang ditanam tidak akan tumbuh, ya kan. Jadi ini yang namanya kenapa kamu perlu bebersih diri, ya. Bersihkan semua situasi yang tidak bermanfaat, ya. Mungkin kalau saat ini ada orang-orang atau ada situasi atau ada harta benda yang akhirnya harus kamu relakan, ya, di dalam konteks ini karena mungkin tentang hubungan asmara, tentang pasangan kamu yang akhirnya harus pergi juga dari hubungan ini, ya, itu sebenarnya adalah karena dia nggak bermanfaat lagi buat pertumbuhan kamu. Ya, dia sudah tidak ada manfaatnya untuk pertumbuhan kamu. Itu kenapa dia harus dilepaskan. Dia sudah tidak, apa ya, kalau orang bilang berjodoh, sudah nggak jodoh, jodohnya sudah selesai. Artinya apa? Itu hubungan yang terjalin karena karma, kan. Jadi kalau pelajarannya sudah selesai, sudah dipetik, hutangnya udah dibayar, ya. Ibaratnya kalau kamu kehilangan apapun itu, mau kehilangan, kalau di sini mungkin kehilangan pasangan, mungkin kehilangan harta benda atau kehilangan apapun, itu sebenarnya untuk membayar hutang karma yang negatif, ya. Jadi kalau udah dibayar, ya udah, kamu akan next step, kamu akan lebih berkembang lagi, karena itu sebenarnya adalah proses belajar. Proses belajar ini bukan hanya dengan buku-buku semata, tapi dengan kehilangan kamu akan belajar juga, ya kan. Nih, disengage from people who create more drama than happiness. Barusan disengage, ya udah, artinya kamu diputuskan dari semua hubungan dengan orang-orang yang mereka itu lebih menciptakan drama daripada kebahagiaan kamu. Mungkin juga karena pasangan yang mesti kamu ikhlaskan, kekasih yang mesti kamu ikhlaskan ini sekali lagi dia udah tidak bermanfaat dan tidak memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi ya udah, segala sesuatu yang mesti dilepaskan, ya, supaya tidak sakit, karena memang harus seperti itu hukumnya, teman-teman, ya. Segala sesuatu itu akan berputar dan berganti, ya. Kalau sudah saatnya dilepaskan, mesti dilepaskan. Sih, komitmen kamu sedang diuji. Yes, nih, emang, ya. Cek apakah hubungan ini menumbuhkan kalian enggak. Kalian lebih banyak gak happy, lebih banyak bahagianya atau lebih banyak tidak bahagianya, dan apakah kamu merasa kamu berkembang bersama dia, atau mungkin malah lebih banyak akhirnya kalian mengumbar emosi yang lebih banyak menyakiti satu sama lain. Kamu jadi emosian, kamu jadi sering marah, kamu jadi stres, yang itu mempengaruhi kualitas hidup kamu secara keseluruhan, ya kan. Coba dicek dan di review, ya, direnungkan lagi. Oke, ini ada apa? The Roses Kiss. Oke. The Wondrous Universe. Oke. Jadi dua kartu ini mengingatkan kamu bahwa mode
kondisi yang benar adalah kondisi bahagia, ya. Cek, mungkin kamu lagi banyak tantangan, ya, komitmen kamu sedang diuji, ya, dan itu mungkin saat ini mendatangkan lebih banyak ketidakbahagiaan buat kamu. Maka kondisi yang benar adalah bahagia, gitu. Kalau satu komitmen tidak membawa kebahagiaan, baik bagi satu orang maupun bagi dua-duanya, apalagi bagi kedua belah pihak, pertanyakan apakah komitmen itu perlu diteruskan, atau itu berarti harus banyak perbaikan di dalamnya, ya, harus banyak yang diperbaiki, dan perbaikan itu harus dilakukan oleh dua orang, cuman oleh satu orang harusnya, ya. Kalau salah satu tidak memberikan perhatian untuk pertumbuhan perkembangan kalau salah satu dari kalian tidak memberikan perhatian, tidak berniat untuk menumbuhkan, tidak berniat untuk mengembangkan hubungan ini menjadi lebih baik, pertanyakan lagi apakah itu bermanfaat untuk kamu, ya. Apakah bermanfaat komitmen ini, ya? Karena di sini the rose kiss ini adalah kartu happiness. Ini kartu happiness, dan ini juga mengingatkan kamu bahwa dunia alam semesta itu tidak terbatas. Jadi mungkin selama ini itu kenapa kamu diminta mode the hermit, kamu supaya lebih connect dengan alam semesta dan lebih connect kepada kesadaran kamu sebagai diri sejati kamu, bukan dari ego kamu, ya. Karena kelihatannya aku merasakan sudah banyak konflik di sini, sudah banyak konflik mungkin dengan pasangan kamu, orang terkasih kamu, orang yang pacar atau mungkin sudah menjadi pasangan resmi. Banyak sekali konflik yang itu sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kamu, dan itu kenapa sekarang kamu diminta untuk bersih-bersih, ya. Karena sudah terlalu banyak energi konflik, kamu mesti tarik diri dulu, bebersih dulu, jauhkan diri dari kekacauan dari konflik ini. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa berpikir dengan jernih dan kembali ke mode ini, mode happiness, mode kebahagiaan, ya. Karena tanpa kamu masuk kembali ke kebahagiaan, kamu sebenarnya juga tidak akan bisa menarik kebahagiaan, ya. Ketika kamu banyak konflik di sini, yang ada konflik-konflik dan kemarahan ini yang berputar-putar di sini akan membuat kamu malah menarik hal-hal yang serupa, gitu, ya. Jadi semakin kamu menjadi negatif, kamu juga akan menarik hal yang negatif pula, karena vibrasi kamu bakalan turun. Itu kenapa kamu diminta untuk naikin vibrasi, ya, ya, supaya modenya menjadi switch, dialih ke vibrasi kebahagiaan. Oke. Itu kenapa ini merupakan bagian dari belajar, ya. Belajar dengan berbagai tantangan yang ada dalam saat ini adalah dalam hubungan kamu, dan kamu diingatkan sekali lagi nih, semesta itu tiada batasnya, ya. Itu kan tadi dalam bacaan untuk karir dan keuangan, sebenarnya kamu dapat banyak kesempatan. Ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat promosi jabatan, mungkin gaji yang lebih tinggi, karir yang lebih bagus, gitu. Jadi dalam hubungan pun kamu sebenarnya boleh mengharapkan hubungan yang lebih sehat, yang lebih baik, dimana ada orang yang lebih vibrasi dengan kamu, ya. So, keluar dari kondisi, hari ini banyak ngomong mode, ya. Keluar dari kondisi ketidakbahagiaan, kesedihan, dan konflik ini, masuk ke dalam kondisi atau mode the hermit ini, supaya kamu bisa dapat happiness lagi, dan kamu lebih menyatu dengan kekuatan semesta, kekuatan Tuhan, kekuatan, ya, yang lebih tinggi,
supaya kamu dapat power buat menyelesaikan apapun tantangan kamu saat ini. Oke, itu aja Cancer. Semoga bacaannya bisa tersampaikan. Kalau kamu bingung dengan bacaan ini, itu artinya mungkin tidak resonate dengan kamu ya. Jadi kalau kamu bingung, tinggalin aja, itu nggak terhubung kamu dengan energinya. Tetapi karena ini ada timeless di masa depan, tidak tertutup kemungkinan kalau saat ini kamu nggak cocok, mungkin karena kamu tidak mengalami ini, dan di masa depan ketika kamu bisa nonton video ini lagi, mungkin berjodoh dengan kamu video ini, mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan kamu ya. Itu kenapa aku tidak pernah memberikan batasan waktu untuk video aku ya, karena semesta tidak ada batasnya. Waktu di alam energi tidak ada batasnya dan tidak berjalan linear. Oke ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.